Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam renungan pada Paskah 2026. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, karena kami mau mengerti mengenai arti daripada Paskah, juga mengenai karya salib-Mu. Berkati urapi setiap daripada kami Tuhan, supaya firman itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami untuk kami melakukannya. Mengucap syukur kami berdoa, Roh Kudus berkati setiap daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Paskah tentunya kita merayakannya setiap tahun. Ya mungkin sejak dari awal Paskah pertama, yaitu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, hari terakhir itu mereka menyembelih domba dan darahnya dioleskan di pintu ya daripada rumah orang Israel, sehingga siapapun yang berada di dalamnya akan terselamatkan dari kematian ya, terutama untuk anak sulungnya. Dan itu merupakan perayaan Paskah pertama. Tapi hari-hari ini kita merayakan Paskah dengan konotasi dengan perjanjian baru ya, di mana perjanjian baru dimulai ketika Tuhan Yesus dengan karya salibnya itu menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Kenapa dikatakan mulai dari saat itu? Karena dari saat itu sudah semuanya berubah, dan hari ini kita akan membahas. Jadi karya salib ya dan arti daripada kebangkitan itu penting sekali. Hari ini adalah hari Minggu di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan. Tapi hari Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung atau karya salib penyaliban Tuhan Yesus. Jadi maknanya apa? Karya salib itu artinya apa? Kalau kita akan membahas mengenai bagian teologi. Teologisnya apa artinya salib? Dan secara praktis apa artinya salib bagi kita, saudara dan saya? Yang pertama secara teologi. Nah, kita semua tahu bahwa manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Di Kejadian 1 ayat 26-27 bahwa kita diciptakan segambar dan serupa ya. Ada gambarnya sama, rupanya sama. Berarti apa? Ya, kita diambil dari debu tanah lalu dihembuskan napas kehidupan. Jadi manusia itu mempunyai roh Tuhan yang dalam, mempunyai kemuliaan Allah. Tapi ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam ya dan Hawa, mereka akhirnya kehilangan kemuliaan Allah. Mereka kehilangan gambar dan rupa Allah dan mereka diusir dari Taman Eden. Jadi kehilangan gambar dan rupa itu membuat kehilangan kemuliaan Allah dan mereka kehilangan hubungan. Ya, hubungan yang dulunya bisa mereka alami itu mereka tidak bisa karena mereka terusir. Ya, karena gambar rupanya udah tidak serupa seperti Tuhan. Sehingga manusia hidup di dunia mempunyai keterbatasan waktu ya. Masa dikatakan Tuhan mengatakan di kitab Kejadian bahwa manusia terbatas umurnya 120 tahun pada waktu itu. Bahkan hari-hari ini mungkin di Mazmur 90, Mazmurnya Musa itu dikatakan umur manusia 70 tahun, 80 tahun itu sudah bonus, saudaraku. Dan kita semua tahu bahwa manusia secara jasmani akhirnya mengalami kematian. Tetapi yang mau kita lihat apa arti teologi daripada karya salib ya. Kalau pada zaman perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus Kristus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, mati di Bukit Golgota ya, Bukit Kalvari, dan bangkit pada hari ketiga, itu kita semua, saudaraku, bisa, terutama bangsa Israel ya, bisa melakukan pendamaian atau penebusan dosa. Bagaimana caranya? Ya kita datang ke Bait Allah. Nah, Bait Allah itu lokasinya ada di Yerusalem. Datang ke Bait Allah membawa korban domba yang tidak bercacat, dan korban itu disembelih, terus membawa darahnya supaya apa? Yang membawa juga Imam Besar Agung, membawa sampai ke dalam hadirat Allah. Supaya apa? Supaya dioleskan darah itu di atas tutup pendamaian dari tabut perjanjian. Saudara tahu di dalam, kalau kita bicara, ya kita lihat ilustrasi yang ditayangkan ya, Bait Allah itu ada 3 bagian. Satu bagian pelataran luar, di mana kalau orang masuk ada kolam pembasuhan, orang membasuh kaki dan tangannya, terus lalu imam itu mengenakan jubah imam, dan lalu menyembelih korban. Kalau korban itu dilihat tidak bercacat, disembelih, darahnya diambil, dioleskan ya. Terus lalu mereka masuk ke ruang kudus. Nah, setelah masuk ke ruang kudus,
ada beberapa ornamen di dalam ya. Saya katakan ornamen atau benda alat yang ada di ruang kudus. Misalnya 7 menorah, lalu ada meja dupa persembahan dan ada dupa persembahan ya. Lalu ada roti yang tidak beragi 6 tumpuk 2 kali, lalu ada juga diletakkan minyak di atasnya ya. Nah, terus habis itu ada tirai yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Nah, ketika tirai itu dibuka, maka di dalam ruang maha kudus ada yang dinamakan tabut perjanjian. Dan tabut itu berisikan 3 hal. Tabut perjanjian itu melambangkan apa? So? Tabut perjanjian itu melambangkan hadirat Tuhan. Tuhan itu hadir di dalam tabut. Ya, itu tabut itu atasnya ada tutupnya pendamaian yang mana ada 2 kerubim ya. Kerub yang sifatnya menaungi tutup daripada tabut pendamaian itu. Nah, terus di dalam tabut pendamaian itu, di dalam hadirat Tuhan itu ada 3 benda. Satu bicara 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Satu lagi bicara mengenai tongkatnya Harun yang berkembang ya, ada bunganya. Lalu satu lagi adalah buli-buli isi mana. Apa artinya 3 itu? 3 itu melambangkan pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Pertama kita lihat mana ya. Manusia itu tidak usah kerja. Ketika mereka bangsa Israel itu dibawa keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, mereka dipelihara Tuhan dengan diberikan mana secara gratis ya. 40 tahun itu gratis. Tapi mereka tetap bersungut-sungut. Ya saudara bayangkan kalau saudara dipelihara orang 40 tahun dikasih makan gratis, tapi saudara masih bersungut-sungut kan, yang memelihara saudara ini jadi mangkel. Dan itu melambangkan apa? Melambangkan saudara ini orangnya berjiwa pemberontak. Nah itu bangsa Israel. Itu satu. Kedua, tongkatnya Harun. Kenapa tongkatnya Harun? Karena ada 70 tua-tua Israel yang dipilih oleh Tuhan untuk membantu pekerjaannya Harun dan Musa. Dan ternyata mereka itu pada satu saat itu pernah mempertanyakan kepemimpinannya Harun. Mereka ngomong, aku juga diurapi Tuhan. Aku juga tidak kalah sama kamu. Padahal Tuhan jelas ngomong bahwa mereka itu di bawahnya Harun. Nah sehingga ketika mereka memberontak, disuruh naruh tongkatnya bersama-sama, dilihat nanti tongkatnya siapa yang bisa menunjukkan bahwa dia itu yang dipilih Tuhan. Ternyata tongkatnya Harun ya. Tongkatnya Harun keluar bunganya ya. Jadi itu menunjukkan pemberontakan pemimpin-pemimpin Israel yang diurapi Tuhan. Terus ketiga kita bicara 2 loh batu berisi 10 hukum Taurat. Itu isinya kan berbicara mengenai bagaimana manusia itu tidak pasti melanggar satu daripada 10 hukum Taurat. Ya, jangan memberontak, jangan membunuh, jangan mengingini barang milik orang lain, hormati orang tua, ya. Jangan ada ilah lain di hadapan kamu, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, kuduskan hari Sabat. Nah itu semua tidak ada satu pun dari kita yang bisa lolos. Ya, pasti kita melanggar salah satu daripada hukum Taurat. Sehingga apa? Manusia itu ditunjukkan dengan 10 hukum Taurat, tunjukkan bahwa manusia itu adalah memberontak. Dan semua sifat-sifat pemberontakan manusia ditaruh di dalam tabut perjanjian, lalu ditutup dengan tutup tabut pendamaian. Nah, darah korban atau domba itu dioleskan. Supaya apa? Supaya ada pendamaian. Jadi pemberontaknya manusia didamaikan. Supaya kita itu berdamai. Sehingga ketika kita berdoa di perjanjian lama, kita secara teologi kita melakukan ritual itu, pada saat itu dosa-dosa kita diampuni. Kita diperdamaikan oleh Allah. Nah ceritanya begitu. Tetapi yang terjadi adalah karena itu adalah binatang persembahan, sehingga manusia tetap melakukan dosa. Mereka keluar dari bait Allah, mereka berbuat dosa lagi. Sehingga tahun depan atau lain waktu mereka harus datang lagi untuk menebus dosa. Nah, Yesus, karena begitu besar mengasihi manusia, Allah Bapa kita mengirim Yesus anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya Yesus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah itu juga menjadi anak domba Allah. Dia menjadi korban yang tidak sempurna, yang tidak bercacat, yang sempurna. Sehingga dia mau rela disiksa, menjalani karya salib sampai dia disembeli. Dikatakan darahnya untuk supaya disaputkan, ditutup tabut perdamaian. Jadi ketika Yesus Kristus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib pada hari Jumatnya, dikatakan apa? Karena ada gempa bumi dan tirai bait Allah yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus yang ada hadirat Allahnya itu terbelah jadi 2. Saudara tahu tirai itu tebalnya 10 cm, saudara. Kain itu loh tebalnya 10 cm. Ya, itu bisa terbelah. Ya, gampang, enggak gampang. Apalagi terbelahnya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, enggak.
Dari atas ke bawah terbelah. Jadi itu jelas perbuatan Tuhan. Dan ketika tirai itu terbelah itu menunjukkan apa? Arti teologinya adalah bahwa sejak saat itu manusia itu telah dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena pengorbanan darah Yesus. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib sebagai anak domba Allah. Secara teologi itu arti salib adalah itu. Jadi manusia telah dibenarkan, ditebus, diampuni, saudaraku. Jadi kalau dulu kita tuh dari kerajaan maut, ya kita karena semua tidak ada manusia, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, ya Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Sehingga apa? Sehingga manusia itu perlu untuk diampuni dosanya. Karena dengan kehilangan kemuliaan Allah, keturunan daripada anak Adam ini semua menerima dosa keturunan. Sehingga kita tidak layak untuk bisa berhubungan dengan Tuhan lagi. Dan kita kehilangan gambar dan rupa Tuhan. Tetapi ketika Yesus melakukan karya salib, dengan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, ketika tirai itu terbelah menjadi dua, maka darah Yesus disaputkan di atas tutup tabut pendamaian. Dan semua manusia diperdamaikan dengan Allah. Semua manusia yang gimana? Semua manusia yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti Yohanes 3 ayat 16 katakan, begitu besar Allah mengasihi saudara dan saya, sehingga barang siapa yang percaya, dia akan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau dulu manusia itu punya umur 120 tahun atau dikatakan di Mazmur 90 Mazmur Musa mengatakan 70-80 tahun bonus. Itu sekarang kita memiliki umur yang kekal. Tapi bukan tubuh jasmani tetap ada batasnya. Tapi ketika Tuhan menemukan kita meninggal dan ada iman dalam hidup kita, maka saat itu juga kita akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Nah, itu arti teologis. Ya, praktisnya apa? Praktisnya itu bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha daripada saudara dan saya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita suci, bukan karena kita luar biasa dipakai Tuhan, enggak. Tapi itu karena inisiatif Allah, karena Tuhan yang mengerjakan, dan itu merupakan kasih karunia Tuhan berikan kepada saudara dan saya yang beriman percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara, dengan adanya karya salib Kristus, maka semua manusia punya kesempatan untuk diselamatkan. Kenapa saya katakan punya kesempatan? Karena memang ada beberapa dari kita yang sudah tahu, sudah diberitahu, dan sudah mendengar Injil, tapi tetap menolak Yesus sebagai Tuhan. Dan untuk orang-orang itu saya tidak katakan apa-apa, karena mereka akan terbinasakan. Tapi yang saya katakan pada saudara dan saya adalah bahwa kita sekarang punya pilihan. Kalau dulu kita tidak punya pilihan, saudaraku. Kita dulu tidak punya pilihan, kita tiap hari melakukan dosa, dan ketika kita menebus dosa, kita keluar dari bait Allah, kita tetap berbuat dosa. Tapi hari ini, karena karya salib Kristus yang telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib dan mati untuk dosa-dosa saudara dan saya, itu kita semua dibenarkan oleh karena iman kita. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Kristus di atas kayu salib. Nah, itu yang harus kita sadari. Itu yang pertama. Karya salib Kristus. Yang kedua, kebangkitan. Apa artinya kebangkitan? Secara teologi dan secara praktis. Kalau secara teologi, kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga itu membuat bahwa dia itu telah mengalahkan maut. Jadi sengat maut itu telah dikalahkan, saudara. Nah, makna daripada kebangkitan Kristus itu adalah ketika Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga, ya. Kita hari Minggu pagi-pagi semua murid, beberapa perempuan itu melihat kuburan Tuhan Yesus kosong. Ternyata telah bangkit. Yesus telah bangkit. Sebenarnya Yesus telah mengatakan, aku merubahkan bait Allah ini dan aku membangunnya dalam 3 hari. Jadi memang Yesus bangkit pada hari ketiga. Maknanya apa, saudaraku? Maknanya adalah sengat maut telah dikalahkan. Kalau dulu maut berkuasa atas manusia. Tetapi karena karya salib Kristus, semua kuasa telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Segala kuasa di bumi dan di sorga, semua ditaruh di bawah kaki Yesus. Karena Yesuslah yang telah menang atas maut. Dan dia telah melakukannya. Ya, kalau kita bicara raja, itu kalau berperang, itu yang maju kan anak buahnya. Biasanya jenderalnya, panglimanya yang ikut berperang. Tapi dalam hal ini Tuhan Yesus sendiri yang berperang. Maju berperang, dan dia telah menang atas maut. Dia telah mengalahkan maut.
Apa implikasinya terhadap saudara dan saya? Apa dampak teologinya terhadap saudara dan saya? Sangat besar, karena tanpa kebangkitan Yesus, maka iman kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Karena apa? Yang pertama, kita jelas sudah dipulihkan gambar dan rupa kita. Memang gambar kita langsung dipulihkan ketika orang bertobat, beriman, karena iman kita bertobat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita beroleh meterai Roh Kudus yang merupakan jaminan keselamatan kita. Dan setelah itu bicara mengenai gambar. Jadi gambar kita itu sebagai manusia ilahi itu dikembalikan. Ya, sehingga kita bisa terkoneksi dengan Tuhan melalui keilahian yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi keserupaan kita dengan Tuhan itu akan mengalami satu proses untuk pemulihan. Tidak serta-merta langsung hari ini kita bertobat, beriman, kita langsung menjadi seperti Tuhan Yesus. Yang mungkin dulunya kita seorang pemarah, dulunya mungkin kita berjudi, suka melakukan hal jahat, itu tidak langsung serta-merta. Tetapi Tuhan dengan meterai kuasa Roh Kudusnya akan membuat kita ini mengalami satu proses menjadi makin hari makin serupa seperti Kristus. Yohanes 3:30 mengatakan, Yesus semakin besar, kita akan semakin kecil. Manusia lama kita akan semakin kecil. Seperti dikatakan di Galatia 2 ayat 19 dan 20. Katakan, kita telah mati oleh karena salib Kristus. Kita telah mati dengan salib Kristus. Jadi gambarnya seperti waktu saudara dibaptis. Dicelup, ya, manusia lamanya mati. Tetapi yang hidup ini adalah, di dalam daging adalah karena iman kita kepada Yesus Kristus yang hidup di dalam kita, yang mengasihi kita. Jadi poinnya apa? Poinnya manusia lama kita mati, tetapi manusia baru ini yang makin hari makin serupa seperti Kristus itu diaktifasikan. Ya, istilahnya aktivasi, saya katakan kalau keilahian itu seperti kita punya handphone ya. Kalau handphone jadul kan nggak bisa buat ngapa-ngapain. Tapi kalau handphone Android bisa buat melakukan banyak hal. Bisa buat kerja, bisa buat hidup, bisa buat konten, bisa buat banyak hal ya. Nah, tetapi ketika kita tidak memiliki Wi-Fi atau internet atau data, meskipun kita punya handphone Android, ini tidak akan berfungsi seperti handphone Android. Yesus semakin besar, kita semakin kecil. Dan ketika kita bertobat, kita harus mengalami kematian atas manusia lama kita, sehingga kita ini menjadi ciptaan yang baru. Dan kuncinya adalah apa? Adalah kebangkitan Kristus ini telah menunjukkan bahwa yang lama telah mati bersama salib Kristus, yang baru ini karena iman. Sebab kalau saudara masih hidup karena yang lama, itu kita hidup berusaha mematuhi hukum Taurat. Kita menggunakan usaha kita sendiri. Nah, sedangkan yang baru, karya salib ini berbicara mengenai iman kita. Jadi keselamatan adalah kasih karunia daripada Tuhan, yang mana iman kita itu meresponi apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib, supaya apa? Supaya saudara dan saya juga beroleh keselamatan dengan apa? Dengan menjadi manusia baru. Seperti bicara handphone Android. Kalau tidak ada Wi-Fi, tidak jalan. Jadi tetap sama seperti handphone jadul, handphone yang mungkin tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bekerja. Tapi kita perlu Wi-Fi, perlu internet, perlu data, ya, perlu sambungan. Sama seperti manusia baru, kita adalah ciptaan baru. Iman kita akan membuat kita bisa mempunyai koneksi dengan apa? Dengan keilahian kita itu terkoneksi dengan Tuhan. Kita bisa berdoa. Sama seperti kalau kita bicara Bait Allah Perjanjian Lama. Hanya imam besar agung yang boleh masuk sampai ketemu sama Tuhan. Nah, setelah Yesus Kristus menyerahkan nyawa di atas kayu salib, tirai itu terbuka. Sehingga saudara dan saya yang beriman, memiliki meterai Roh Kudus, kita semua bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Mengalami Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, terkoneksi. Seperti kalau handphone Android itu punya data, punya Wi-Fi. Sehingga apa? Keilahian kita bisa muncul. Ciptaan baru kita itu bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Segambar dan serupa seperti Tuhan. Hari ini saudaraku, kita merayakan kebangkitan Tuhan. Hari Jumat lalu kita merayakan Jumat Agung, karya salib. Dan implikasinya, refleksinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu karya salib telah Tuhan lakukan. Kasih karunia anugerah Tuhan telah disediakan untuk saudara dan saya yang percaya. Kita bertobat. Tetapi pertobatan tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita harus terus berprogres menjadi ciptaan baru. Dengan apa? Dengan melekat sama Tuhan. Dengan punya hubungan dengan Tuhan. Dengan kalau Android itu punya Wi-Fi connection. Sehingga kita bisa menjadi ciptaan yang
baru. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Mari kita rayakan Paskah pada tahun 2020 ini dengan punya komitmen kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mau untuk menjadi ciptaan baru, aku mau untuk menyangkal diriku yang lama, aku mau untuk mengikuti Engkau sehingga Engkau menjadi semakin besar dan aku menjadi semakin kecil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu pada hari ini kami boleh belajar, kami boleh Kau pakai untuk menjadi alat-Mu, bejana-Mu, boleh Kau taburi dengan firman-Mu, sehingga berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudus-Nya bisa melindungi, memberkati, menuntun, menolong setiap daripada kita mulai sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.